Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri ini. Maka tentunya seorang muslim mengetahui dan memahami tentang sunnah-sunnah terkait dengan hari raya ini. Tentunya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semuanya. Pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan asar dari para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yahtasilu yawm al-fitri qabla an yahdwa ila al-musalla. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Berhias dan memakai pakaian yang terbaik, tentunya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dikatakan bahwasanya riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil-'idaini wa yawm al-jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kemudian yang ketiga adalah makan sebelum salat Idul Fitri. Tentunya juga berusaha ketika makan kurma ganjil. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min adhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari raya Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian yang keempat adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu menggunakan atau mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan juga dalam riwayat disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fa yukabbiru hatta ya'tiyal musalliya wa hatta yaqdiya shalah fa idza qada shalah qata'a takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dan dari bertakbir. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Juga hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Hadis As-Sahihain. Kemudian yang kelima, saling mengucapkan selamat atau tahniah. Mengucapkan tahniah
termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari raya Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Ini adalah dalilnya dari Jubair bin Nufair. Dia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah SWT menerima amalku dan amalmu kalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Dia dalam Fathul Bari juz yang kedua nomor 446. Ini diantara sunnah-sunnah ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keenam, melewati jalan yang berbeda, jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dalilnya adalah dari Jabir berkata bahwa Nabi SAW karena yaumul Id khalafat tariq. Ada Nabi SAW ketika hari raya Id selalu menyelisih jalan antara berangkat dan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu diantara sunnah-sunnah ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama tadi adalah apa? Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Id. Idul Fitri mandi dulu, Idul Adha mandi dulu. Kemudian berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Tidak harus baru tapi yang baik, yang terbaik. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha nanti makannya setelah sholat Id. Kemudian bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Yang kelima adalah saling mengucapkan selamat atau tahniah. Dan yang terakhir adalah melewati jalan yang berbeda antara berangkatnya dan pulangnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.